Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Sugianto Musal, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Luwu. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru Sekolah Dasar Negeri 22 Belopa, Kabupaten Luwu. Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal dengan nama Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau telah meletakkan pondasi yang kuat tentang bagaimana pemikiran-pemikirannya tentang perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1922. Ki Hajar Dewantara adalah mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juni 1922. Taman Siswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi pribumi jelata. Pada saat itu, Ki Hajar Dewantara memikirkan bagaimana rakyat Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang baik dan berkeadilan, sehingga beliau telah mendirikan Taman Siswa. Taman artinya tempat bermain, sementara siswa artinya peserta didik. Jadi Taman Siswa boleh dikatakan tempat bermainnya dan belajarnya anak-anak didik pada masa itu. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan semboyan yang lebih dikenal dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trilogi artinya ada 3 ideologi. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Jadi kita para guru harus memberikan contoh lebih dulu kepada siswa atau anak didik kita bagaimana berkelakuan yang baik yang bisa ditiru dan menimbulkan hal-hal positif. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Jadi, kita sebagai guru harus terus membangun kekuatan bagaimana mendidik dan mencerdaskan anak didik kita sehingga menciptakan generasi-generasi yang baik dan terus berkarya. Jadi guru harus terus berkarya, berinovasi, menciptakan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, sehingga dalam proses pembelajaran kita dapat melaksanakan proses itu dengan baik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, semboyan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini sering kita dengar, bahkan sering kita jumpai tulisan-tulisannya di logo-logo setiap sekolah. Jadi Tuturi Handayani ini memiliki arti di belakang memberi dorongan. Artinya kita mengarahkan kepada anak didik kita mengenai bakat dan minatnya, serta memberi arahan bagaimana seharusnya siswa memilih bakat dan minatnya. Jadi, jika ada siswa yang kurang mampu atau kurang memotivasi dirinya, maka seorang guru haruslah memberikan motivasi yang baik kepada siswanya. Sejalan dengan trilogi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
untuk tumbuh dan berkembang baik, baik itu perilakunya maupun segala tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kodrat anak dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kodrat alam, di mana dijelaskan bahwa kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama daripada alam ini. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan terpadu, hendaklah selalu diingat bahwa kepentingan anak-anak didik adalah yang paling utama. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran seorang pendidik seperti halnya seorang petani atau tukang kebun. Anak itu seperti biji jagung, di mana disemai di tanah yang subur, diberi pupuk, disinari oleh matahari yang cukup, maka akan tumbuh dengan baik. Begitupun dengan anak didik kita. Apabila kita menuntunnya, mendidiknya ke arah yang lebih baik, selalu memberikan nasihat-nasihat, maka anak-anak didik kita itu akan tumbuh dengan baik pula dan mendapatkan pendidikan yang layak. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita semua bahwa para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dia mengingatkan bahwa waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam masalah kultur, baik itu lahir maupun batin. Dia juga mengingatkan bahwa kita seorang pendidik jangan hanya meniru, tetapi marilah bagaimana berinovasi, bagaimana memfilter budaya-budaya atau pendidikan yang dapat merusak generasi kita. Hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu, karena KHD mengatakan menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, di mana keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Jadi perlu kita ketahui bahwa keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Yang dimaksud dengan budi pekerti di sini adalah pembentukan watak individual seorang anak didik. Jadi keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Jadi kuncinya di sini adalah kembali kepada bagaimana seorang orang tua bekerja sama dengan seorang guru di sekolah untuk mendidik anak didik kita menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki rasa dan karsa, memiliki karya, sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Demikianlah pemaparan kami tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.